Nah, pelanggaran memang dianggap sangat keras Bung Maruf. Ya, Dari sebuah Sandrawat. sebuah pelanggaran yang sangat keras, sangat fatal. Lawan Filipina, Jordi Amat absen bela Garuda. Sintayong siapkan strategi. Sebelumnya, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, timnas Indonesia harus rela berbagi poin dengan Gajah Perang. Padahal skuad Garuda punya banyak keuntungan dalam laga ini. Selain tampil di hadapan 50.000 pendukung sendiri, Thailand harus bermain dengan 10 orang sejak menit 63. Meski Indonesia gagal menang, Menpora tetap memberikan pujian terhadap penampilan Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Ia mengatakan masih ada peluang bagi tim asuhan Sintayong itu ke partai final Piala AFF 2022. Untuk pertandingan kemarin sudah sangat baik dan memang hasilnya kita masih belum bisa menang. Tapi paling tidak kita bisa memiliki peluang untuk masuk ke semifinal nanti, kata Menpora Ambali usai pertandingan dalam keterangan resminya. Sementara itu jelang hadapi Filipina, Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan penilaian Sintayong soal Filipina. Iryawan menyebut Sintayong mewaspadai Filipina, kendari timnas Indonesia memang dianggap lebih kuat dibandingkan sang rival. Selain itu, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu melanjutkan, Sintayong tidak mau kecolongan pada pertandingan tersebut. Apalagi Indonesia tidak bisa diperkuat oleh bek tengah naturalisasi Jordi Amat yang terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Sintayong menyampaikan kepada saya, kekuatan Filipina ada di bawah kita. Namun tetap ada pemain yang perlu diwaspadai khusus. Jordi akumulasi kartu kuning jadi tidak bisa dimainkan. Tentu Sintayong punya alternatif lain, ujar Iryawan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Jumat kemarin. Pertandingan pamungkas Indonesia di grup A Piala AFF 2022 melawan Filipina akan digelar di Stadion Rizal Memorial di Manila pada pukul 20.30 waktu setempat. Pertandingan tersebut penting bagi Indonesia karena akan menentukan langkah ke fase berikutnya. Indonesia akan menyegel slot di semifinal jika mampu menahan imbang atau menang atas tuan rumah Filipina. Untuk menjadi juara grup, Indonesia wajib menang besar dengan selisih gol melampaui Thailand yang pada pertandingan pamungkasnya akan melawan Kamboja pada hari yang sama. Tackle horor pemain Thailand disorot media Spanyol, harusnya tak dipanggil timnas lagi. Masih melekat di ingatan kita semua di mana pada laga timnas Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin, ternyata terdapat beberapa momen yang menjadi sorotan. Salah satunya yakni momen di mana Sadil Ramdhani dilanggar oleh pemain Thailand Sandrawat Dehmiter. Kala itu pemain pengganti Sandrawat Dehmiter melakukan perebutan bola dengan Sadil Ramdhani, tetapi Sandrawat mengambil bola dengan sangat ceroboh dari kaki Sadil Ramdhani. Entah apa yang dipikirkan oleh Sandrawat. Dalam tayangan ulang diperlihatkan Sandrawat mengangkat kaki kanannya yang terlalu tinggi dan mengenai paha kiri Sadil dan membuatnya jatuh bergulung-gulung. Sadil pun mengerang kesakitan, ditambah para pemain timnas Indonesia lainnya segera mengkonfrontasi sang wasit hingga keluarlah kartu merah. Aksi Sandrawat ini pun langsung disorot oleh beberapa media asing, salah satunya media Spanyol Marca. Mereka menyebutkan kalau tackle Sandrawat seperti tendangan karate. Selain itu mereka juga menyebut kalau tackle ini termasuk ranah kriminal dalam persepakbolaan. Luar biasa, tendangan karateka yang dilakukan pemain asal Thailand ke pemain asal Indonesia. Sandrawat melakukan tackle brutal, melempar kakinya saat dekat dengan pesepak bola lawan yang membuat pesepak bola Indonesia Sadil Ramdhani kesakitan dan berujung pada pengusiran, tulis media Spanyol Marca. Dalam insiden ini, akun pengamal sepak bola Thailand di Twitter @thaifootballs juga turut buka suara. Ia menyebutkan bahwa Sandrawat memang hobi lakukan tackle kasar sejak muda. Akun tersebut beranggapan di usia 33 tahun, Sandrawat seharusnya sudah tidak begitu lagi. Dia mendapat banyak kartu merah seperti ini karena dia masih pemain muda. Sekarang dia berusia 33 tahun, tetapi sepertinya tidak pernah dewasa. Kita seharusnya tidak memberinya kesempatan di tim nasional lagi, tulis @thaifootball. Untungnya wasit pada laga tersebut langsung mengeluarkan kartu merah untuk Sandrawat. Jika tidak, ia bakal melakukan hal serupa ke pemain timnas Indonesia lainnya. PSSI minta maaf usai insiden bus Thailand dirusak. Oknum supporter di dalam SUGBK kembali bikin geleng kepala. Seperti yang telah kita ketahui, bus yang ditumpangi oleh skuad Thailand dirusak oleh sekelompok orang ketika memasuki kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin. Atas insiden itu, PSSI melalui Divisi Pembinaan Supporter Budiman mengaturkan permohonan maaf kepada timnas Thailand terkait insiden bus yang dilempari oleh oknum supporter itu. Budiman meminta maaf atas perilaku yang kurang menyenangkan tersebut. Disebutkan olehnya, upaya pencegahan sejatinya sudah dilakukan dengan merangkul supporter agar pertandingan berjalan dengan aman.
Mohon maaf untuk keterbatasan dalam pelaksanaan pertandingan Piala AFF antara Indonesia versus Thailand. Utamanya dengan terjadinya insiden pelemparan benda ke bus tim Thailand menjelang memasuki stadion sebelum pertandingan. Adapun upaya pencegahan dari teman-teman supporter dan fans pendukung timnas sudah diupayakan dengan optimal oleh para pimpinan supporter. Di antaranya dengan dilakukannya briefing dan koordinasi, utamanya dengan PSSI dan pihak pengamanan terkait. Kata Budiman dalam keterangan resminya pada Jumat kemarin. Namun, kelakuan oknum supporter timnas Indonesia bikin geram saat melawan Thailand kembali terjadi lagi. Tak hanya merusak bus timnas Thailand, tetapi ada juga yang bikin kelakuan norak di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan saat laga berlangsung turut viral di media sosial. Akun Instagram @jakpus24jam mengunggah video yang memperlihatkan salah satu fans timnas Indonesia dengan nekat naik ke atas speaker gantung SUGBK. Para penonton lain serta steward yang melihat aksinya kemudian meminta sang supporter untuk turun. Namun, alih-alih patuh, lelaki yang mengenakan kaos putih itu justru memperlihatkan gestur menantang. Ia mengacungkan jari tengah dan tetap berdiri di atas speaker dan membahayakan diri sendiri lantaran sewaktu-waktu benda pengeras suara itu bisa saja copot dan juga menghantam orang-orang di bawahnya. Beberapa orang lantas menghampiri sang supporter untuk meminta dirinya naik. Sementara penonton yang berada di tribun bawah meneriakinya dirinya dengan kampungan sambil melemparkan botol ke arahnya.